Halo semua, perkenalkan, nama saya Samuel Joksan Almama. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah pengantar Teknik Informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu pengantar Teknik Informatika yang berjudul cara kerja komputer, sistem komputer. Ya, sini teman-teman sudah lihat gambarannya. Kita lanjut pengertian. Pengolahan data yang menggunakan komputer dengan istilah Electronic Data Processing atau disebut EDP. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti yang berupa sebuah informasi. Lanjut, agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Ya, kita lanjut prinsip-prinsip kerja komputer. Yang pertama, input atau pemasukan. Pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Lanjut, alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Contoh seperti keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang berikut, pemrosesan atau prosesor atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU, dan juga mengontrol CPU. Pada tahap ini, data yang masih ada minta tadi diproses sedemikian sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang bermanfaat. Yang berikut, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Yang berikut, 4. Penyimpanan storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk diproses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Pada gambar terlihat dua anak panah yang saling berlawanan arahnya. Ya, yang tadi itu yang gambar pada penjelasan pertama itu, ini menunjukkan bahwa data dapat disimpan dan diambil kembali jika dibutuhkan untuk keperluan pengolahan data. Yang berikut, primary storage. Primary storage ini disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibanding dengan secondary storage. Hanya saja primary storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas
bila dibandingkan dengan secondary storage. Tetapi primary storage mempunyai kecepatan di atas secondary storage. Primary storage biasanya digunakan pada CPU atau prosesor untuk mengolah data. Peran ini tidak bisa digantikan oleh secondary storage. Karena berdasarkan kecepatan CPU, maka secondary storage tidak bisa digunakan dalam mengolah data CPU atau prosesor. Yang berikut, RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara untuk membantu prosesor dalam mengolah data. Yang berikut, ROM, Read Only Memory. ROM merupakan memori yang menyimpan data dan hanya bisa dibaca oleh pengisi ROM sendiri. Yang berikut, CD atau DVD, merupakan penyimpanan yang cukup lama, tapi sampai saat ini media ini juga digunakan dan dimanfaatkan untuk menyimpan data. Yang berikut, disket. Disket adalah media penyimpanan yang terbentuk persegi dan kecil yang digunakan pengguna komputer sebelum ditemukannya hard disk. Yang berikut, secondary storage. Secondary storage merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak tergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada. Jika kamu menggunakan primary storage, ketika listrik padam, data yang belum tersimpan akan terhapus. Itulah beda antara secondary storage dan primary storage. Yang berikut, hard disk. Ya, hard disk merupakan media penyimpanan yang digunakan dalam perangkat komputer dalam menyimpan data. Hard disk juga berfungsi untuk media penyimpanan data dalam operating system dan data yang bersifat permanen. Di era digital ini, orang lebih memilih menggunakan CD yang dikenal lebih modern karena kapasitas yang ada di CD mempunyai kapasitas yang sangat besar. Ya, sekian dari penjelasan singkat saya. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom.